Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Al-Mukarram yang kita muliakan, Ketua Masjid Al-Jihad dan beserta pengurus serta jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam minggu ini, di minggu keempat dari bulan Agustus dan di minggu keempat dari bulan Muharram, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahmi dan bermajlis ilmi. Mudah-mudahan dengan majlis ilmi yang kita rutinkan ini, yang libur 3 minggu ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan majlis ilmi ini Allah membukakan pintu rahmat bagi kita semuanya, ya. Dibukakan pintu kesehatan, keselamatan, dan dijauhkan dari segala bentuk mara bahaya. Karena tentunya dalam majlis ilmi kita bersilaturahmi, dan salah satu cara untuk masuk surga yaitu adalah falyasin rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Dan tentunya kita mengingatkan lagi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimur rahmah wa hafathumul malaikah wa zaqarallahu fi man indahu wa ghashiyatuhumul sakinah wa hafathumul malaika wa zakarallahu fi man indahu. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah, yatluna kitaballah, mereka membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu, dan mengkajinya, mempelajarinya, illa nazal alaihimur rahmah, maka Allah akan menurunkan rahmat bagi mereka yang menghadiri majlis ilmu tersebut. Wa nazal alaihim sakinah, dan mereka akan diturunkan ketenangan, ya. Maka ketika belajar atau mengkaji suatu keilmuan, hendaknya mendatangkan ketenangan, ya. Ketuma'ninan, ketenangan dalam hati kita, memantapkan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita beribadah nantinya dengan ilmu. Wa ghasyatuhum wa hafathumul malaikah, dan kita akan dilaungi para malaikat. Wa zaqarallahu fi man indahu, dan Allah akan membanggakan kita di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan tentunya dengan niat lillahi taala kita belajar, ya. Maka sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan itulah tujuan kita yang hakiki, ya. Tujuan kita yang hakiki yang kita persiapkan dari sekarang, ya. Tentunya kita tidak mudah lagi, ya. Saya aja sudah 44, ya. Bapak mungkin sudah ini, ya. Nah, tentunya kita terus berdoa, ya, sebagaimana doa yang ada dalam Quran ketika kita berada di atas 40 tahun, ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa ahlikni bis salih waj'alni minal muslimin. Ya Allah, ya, bantulah aku, auzi'ni, ya, berilah aku keluasan, kemampuan untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan. Wa an a'mala salihan tardahu,
dan enggak beramal untuk beramal amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikanlah aku dalam golongan orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya inilah bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan beruntut ilmu sebagaimana dalam Quran disebutkan fabima rahmatin minallah lintalahum. Dan karena rahmat Allah lah kalian saling berlemah lembut. Nah, ini salah satu rahmat ya. Dari 100 nikmat Allah yang disiapkan oleh Allah yang baru diturunkan satu. Yaitu apa? Rahmatnya itu apa? Kasih sayang. Dan kasih sayang itu berlaku untuk seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi. Maka disebutkan dalam riwayat, kalau bukan karena rahmat Allah, maka seekor singa pasti akan memakan daging anaknya yang masih merah. Nah, bagaimana dengan manusia yang begitu keji, ya, begitu keji melakukan penganiayaan, belum lahir sudah diaborsi, misalnya kan, maka berarti dia telah kehilangan daripada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kehilangan kasih sayang. Bahkan seluruh makhluk hidup pun, ya, yang dianggap najis pun itu bisa menjadi penyebab seseorang untuk masuk surga. Nah, pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian kita dalam Sahih Bukhari, ya, dalam kitab Fathul Bari, ya. Kita lanjutkan di halaman 330, di nomor hadis 172 dan seterusnya. Kita akan di sini membahas tentang masih berkaitan dengan thaharah, yaitu tentang anjing. Ya, tadi saya sampaikan bahwasanya inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diciptakannya hewan-hewan yang diharamkan untuk dimakan tapi mengandung hikmah di dalamnya, mengandung hukum-hukum syar'i di dalamnya. Ya, di hadis 172, haddatsana Abdullah bin Yusuf an Malik an Abni Zinad anil A'raj an Abi Hurairah qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Jika ada seekor anjing minum di di wajan kalian, di wadah tempat kalian, maka cucilah sebanyak 7 kali. Salah satunya yaitu dengan air dikasih di tanah. Ya, jadi kasih air di tanah dulu, baru disiram sebanyak 6 kali dengan air yang bersih. Ya, ini jadi menjadi hukum fikih, ya, bahwasanya di sini ada perdebatan. Kalau di mazhab Maliki, ya, mungkin penggunaan anjing itu mereka tidak masalah, ya. Tapi kalau kita yang bermazhab Syafi'i, itu anjing bagian dari yang anggap najis, ya, maka harus dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ya, ini hadis 172. Nah, jadi kalau ada yang nanya mana dalilnya, silakan buka di Sahih Bukhari di nomor hadis 172 tentang perintah untuk ketika ada anjing menjilat ina ataupun sepatu atau apa, maka dicuci sebanyak 7 kali. Nah, selanjutnya dari hadis 173 disebutkan haddatsana Ishaq akhbarana Abdul Samad haddatsana Abdurrahman ibnu Abdullah ibnu Dinar sami'tu abi an Abi Salih, ya, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan ra'a kalban ya'kulu ath-thara min al-'atash fa akhadha ar-rajulu khuffahu faja'alahu yaghriquhu lahu bihi hatta awrahu arwahu fasyakara Allah lahu fadakhalahu al-jannah. Dari Ishaq diceritakan kepada kami, menyampaikan kepada kami,
Ishaq dan dikabarkan dari Abdul Somad bahwasanya Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar berkata, saya mendengar orang tua saya atau bapak saya mendapatkan kabar dari Abi Soleh, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang laki-laki melihat anjing ya yang sedang kehausan. Kalau kita riwayat yang kita dengarkan ada seorang pelacur ya, pelacur yang kehausan. Ini adalah seorang laki-laki, anna rajulan ya, ra'a kalban, melihat seekor anjing yaqulu thara minal atash, yang sedang apa ya, kalau bahasa kita kebuluran makan, betul-betul kehausan. Nah, fa akhadha ar-rajulu khaffahu, kemudian laki-laki itu mencabut khofnya, sepatu kulit, kalau dulu sepatu kulit ini ya, faja'alahu yaghriqu lahu bihi, kemudian dia mengambilkan air untuk anjing tersebut, hatta arwahu, sampai anjing itu merasa segar ya. Fasyakarallahu lahu, Allah bersyukur, berterima kasih kepada orang tersebut. Fadkhalahul jannah, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah masukkannya ke dalam, fadkhalahu, Allah yang memasukkannya ke dalam surga. Masya Allah, ya, dari seekor anjing ya. Bagaimana kalau kita menyelamatkan manusia ya, kalau dulu kita tadi seperti saya sampaikan ya, riwayat yang masyhur di antara kita tentang seorang perempuan yang berzina, kemudian dia dimasukkan surga gara-gara menyelamatkan seekor anjing yang sedang kehausan. Ya, ini tentunya Allah tidak menciptakan makhluk itu sia-sia. Maka di sini pentingnya irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah apa saja yang ada di muka bumi, yarhamukum man fis sama. Allah akan menyayangi yang di langit, akan menyayangi kita. Nah, tentunya hendaknya kita tumbuhkan ya, kita gali terus rasa sayang ini, jangan sampai hilang dari diri kita. Kenapa? Kalau sudah hilang dari diri kita, maka berarti tanda sebagai indikator bahwasanya hilangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Kenapa? Karena hilangnya rasa kasih sayang, rasa lemah lembut terhadap sesama manusia. Ya, ke anjing saja kita diperintahkan untuk berkasih sayang. Apalagi kepada sesama manusia, apalagi sesama umat Islam. Nah, maka di sini menjadi pelajaran penting bagi kita terkait tentang bahwasanya Allah tidaklah menciptakan makhluk itu sia-sia. Semuanya ada manfaatnya bagi manusia.